Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan hari ini tanggal 31 Juli malam ya. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk nanti jam 9 itu ada indeks harga konsumen dari Jerman. Kemungkinan PR yang berhubungan dengan euro akan ada dampaknya. Perkiraan sih ada sedikit peningkatan, cuman aktual yang sebelumnya ini 0% ya. Kalau misalkan data yang keluar sesuai ekspektasi atau di atas daripada perkiraan, kurang lebihnya 0,2 atau di atasnya, ini positif untuk zona euro ya. Kemudian untuk malamnya ada indeks harga belanja personal dari segi PCE dan core PCE-nya itu 0,2% diperkirakan meningkat menjadi 0,3%, tapi dari segi PCE core PCE-nya itu tetap ya. Cuman kalau kedua data ini nanti yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini ada potensi inflasi dari Amerika itu meningkat kembali dan ada peluang untuk indeks dolar itu lanjut menguat ya, dan bisa jadi gold itu turun lebih dalam. Tetapi kalau misalkan keluarnya di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya ini negatif, memberikan kesempatan untuk indeks dolar itu turun sedikit ke bawah, atau dari segi time frame kecilnya itu koreksi ke bawah, dan untuk gold sendiri itu ada peluang kemungkinan harga akan keangkat ke atas. Untuk selanjutnya jam setengah 8 malam ini ada klaim pengangguran awal, cuman sih kalau dari saya pribadi nggak terlalu respect ya untuk klaim pengangguran ini, tapi untuk fokusnya dan trigger daripada volatility di market itu nanti kemungkinan dari segi PCE dan core PCE-nya ini ya. Kemudian dari segi teknikalnya, perjalanan untuk indeks dolar sendiri, harga ini sudah mampu mencapai batasan pantau over weekly, di mana overnya itu berada di antara 99,68 sampai dengan 100,00 ya. Ini resisten 3 dan 4 harga ini bermain-main di level area tersebut setelah mencapai tujuannya, dan apakah akan terjadi koreksi atau justru terus kedorong ke atas, ini tergantung dari PCE nanti malam. Kalau misalkan hasil daripada PCE-nya itu negatif, ini akan memberikan kesempatan time frame kecil koreksi ke bawah. Targetnya kurang lebih gambaran saya di 99,00 ya, atau mungkin masih berada di atas level area tersebut. Tetapi kalau hasil daripada PCE-nya nanti itu positif, ini bisa kedorong ke 100,50, kemungkinan maksimumnya masih tetap berada di 101,00. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar sendiri minggu ini tuh kuat sekali untuk kenaikannya. Ini masih belum selesai, dan apalagi besok kan juga ada NFP. Jadi waspada aja untuk saat ini. Yang perlu dihati-hati adalah misalkan terjadi potensi koreksi, zona pantau terdekat itu adalah di level area minor 99,38, maksimum adalah di 99,00, karena untuk minggu ini dari kenaikannya yang diawali dari zona tengah atau sebagai pivotnya sama sekali belum ada koreksi ya. Tetapi kalaupun ada penguatan lebih lanjut, gambaran saya tidak jauh-jauh di 100,50. Jadi masih ada peluang untuk indeks dolar ini menguat lebih lanjut. Kemudian dari segi gold, pergerakan gold minggu ini itu kan awal kemarin di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance. Kemudian di video yang sebelumnya ini, kalaupun harga ini kedorong ke atas, zona pantaunya adalah ada 2 blok merah bagian atas di sini, dan maksimum adalah di area 3344. Data daripada PDB dan pernyataan Powell itu semuanya ke positif ya, positif dan hawkish, mendadak untuk gold itu drop secara signifikan. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, sebenarnya support 2 ini sudah terkonfirmasi, di mana body candle H4-nya itu sudah mampu tutup di bawahnya support 2 weekly 3282. Support pertama monthly itu berada di 3279. Kedua ini sudah dijebol dan sudah berhasil membuat konfirmasi ya. Jadi untuk hari ini ataupun besok ada peluang gold ini bisa kedorong ke bawah.
kalaupun dia mampu hari ini maintain di bawahnya kembali di support 2 weekly 3282, zona pantaunya itu jatuh di 3254 sampai dengan 3244. Ini juga ada hubungannya dengan data PCE yang nanti malam dirilis. Misalkan hasilnya adalah positif, ini bisa mendadak drop secara signifikan atau mungkin candle impulsif bearish akan keluar kembali. Tetapi kalau misalkan hasil daripada PCE-nya nanti malam itu negatif, kemungkinan kalaupun ada correction ke bawah itu masih tetap berada di atasnya support kedua weekly 3287, dan ada peluang kemungkinan dia akan kembali lagi ke antara history low minggu yang sebelumnya 3325 dan maksimum adalah di area 3332 ya. Jadi untuk saat ini harga ini setelah membuat konfirmasi di bawahnya support kedua, harga terkoreksi ke atas. Jadi untuk malam ini fokusnya untuk zona pantau adalah sebagai level kunci itu berada di 3282. Misalkan harga untuk malam ini mampu maintain di bawahnya 3282 kembali, ada peluang di atas 60% itu 3254 sampai dengan 3244 itu akan dikejar. Kemudian kalaupun level tersebut bertahan dan misalkan hasil daripada data PCE-nya itu negatif atau ada penurunan, kemungkinan untuk gold ini bisa balik lagi ke dorong ke atas. Zona pantaunya 3322 sampai dengan 3325, di mana level tersebut adalah history low minggu yang sebelumnya dan maksimum balik lagi di level area minor antara 3332 sampai dengan 3336. Untuk planning lanjutannya, saya tetap mempertahankan re-entry kembali untuk cari ancang-ancang set upsell ya, seperti di video yang sebelumnya. Cuman sih karena PCE nanti malam itu akan dirilis, ada dua level area zona pantau yang akan menjadikan pertimbangan untuk masuk ke market untuk re-entry sell kembali. Yang pertama adalah di zona yang saya blok orange di sini, kurang lebihnya dengan catatan ya, misalkan didukung dari hasil PCE positif, kemungkinan saya akan masuk re-entry sell kembali dengan jarak untuk stop loss itu sekitar 150 sampai dengan 160 pip. Tapi dari segi targetnya bisa ambil kurang lebih di sini kan juga ada gap ya di kisaran harga 3274 atau 75. Untuk TP pertama ruang gerak masih ada sekitar 390 pip, maksimum itu berada di kisaran 580-an pip yang sedikit berada di atasnya level area minor 3254 ya. Ini referensi yang pertama dan ini juga fleksibel. Bisa jadi kalaupun harga kedorong ke atas nanti tidak menutup kemungkinan referensi sell itu akan pindah kembali di level area zona yang saya blok merah ya. Jadi planning saya untuk re-entry sell itu ada dua, antara 3315 sampai dengan 3325, kemudian area atasnya di antara 3332 sampai dengan 3336. Kalaupun hasil daripada data PCE nanti itu positif, kemungkinan saya akan masuk sell dengan target di bawah. Tetapi kalau hasil daripada PCE-nya itu negatif, kemungkinan saya akan pending dulu. Saya lebih prepare ngincerin swing sell yang ideal adalah balik lagi ke 3344 ya. Cuman untuk day trade ini sudah selesai, saya nggak bisa ngasih referensi untuk day trade dikarenakan harga ini kan berada di tengah-tengah antara 3301 atau level area minor bagian bawah di sini, dan ini juga ringnya pun terbatas ya. Jadi rawan kalaupun mau cari ancang-ancang setup sell sekarang atau buy sekarang, ini rawan untuk disabet ya. Kemudian untuk besok ada NFP, kemungkinan nanti videonya akan update kembali antara siang atau pagi ya, nanti saya usahakan update. Cuman sih saya butuh sebelum NFP besok ini rilis ya, hasil daripada PCE itu keluar, posisi harga ada di mana, baru nanti kita akan mapping ulang kembali ya. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin di minggu ini itu juga masih tetap tidak ada perubahan, nggak kemana-mana. Harga ini juga mundar-mandir aja di antara zona tengah atau sebagai pivotnya. Dan untuk ring area setlist bagian atas itu masih tetap. Jadi untuk Bitcoin sendiri tidak ada perubahan levelnya. Kalau mau cari ancang-ancang baik buy ataupun cari ancang-ancang setup sell, ini juga masih sama, usahakan sedekat mungkin dengan level area hijau untuk cari ancang-ancang sellnya. Tapi kalau mau cari ancang-ancang setup buy, sedekat mungkin dengan level area support pertama weekly dan maksimum adalah zona yang saya blok orange bagian bawah ya. Dan TP-nya bebas pilih antara di tengah-tengah atau di atas atau sebaliknya, tergantung dari kondisi posisi dapat harganya itu ada di mana. Tapi untuk saat ini kan Bitcoin berada di atasnya pivot kembali, jadi ada kecenderungan misalkan ada kesempatan harga kedorong ke atas ke reject di 119.000, kalau mau re-entry sell kembali
balik lagi targetnya di batas bawah pivot, maksimum sedikit berada di atasnya support pertama weekly. Jadi untuk Bitcoin tidak banyak updatean dikarenakan untuk pembahasannya itu masih sama di video yang sebelum-sebelumnya. Untuk minggu ini masih belum ada tren selama harga ini belum mampu keluar, kalaupun kedorong ke atas, di atasnya zona yang saya blok hijau, ataupun kalau kedorong ke bawah dia harus keluar dulu di area di bawahnya zona yang saya blok orange ya. Selama minggu ini masih tetap muter-muter di sini aja ya, peluang mungkin sideways panjang akan berlanjut ya. Dan ini dimulainya sideways juga lumayan lama, sekitar pertengahan Juli kemarin sampai sekarang ini juga masih belum break. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.